Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yanti Karmila Ningsih, MPD, dan Bapak Somedran, MPD, serta teman-teman sekalian. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri suasana belajar orang dewasa serta fungsi dan sikap pendidik orang dewasa. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Gita Ramianti, dan teman saya Septi Rahmawati dan Siska Koirunisa. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Septi Rahmawati. Di slide ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Siska Koirunisa, dan slide kelima akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani aner atau andre, yang berarti orang dewasa agogos, yang berarti mengarah atau memimpin. Andragogi dirumuskan dalam suatu ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa belajar. Karena individu orang dewasa adalah sebagai self-directed, maka dalam andragogi yang lebih penting adalah kegiatan belajar dari si pelajar, bukan kegiatan mengajar dari guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, andragogi adalah ilmu tentang cara orang dewasa belajar. Andragogi juga memiliki pengertian lain, yaitu sebagai sebuah konsep pembelajaran orang dewasa yang telah dirumuskan dan diorganisasi. Adapun ciri-ciri belajar orang dewasa. Yang pertama, motivasi belajar dari dirinya sendiri. Yang kedua, orang dewasa belajar jika bermanfaat bagi dirinya. Yang ketiga, orang dewasa akan belajar jika berpendapatnya dihormati. Yang ketiga, perlu adanya saling percaya antara pembimbing dan peserta didik. Yang keempat, mengharapkan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Yang kelima, orang dewasa belajar ingin mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam, orientasi belajar orang dewasa terpusat pada kehidupan nyata. Yang ketujuh, sumber bahan belajar bagi orang dewasa berada pada diri orang itu sendiri. Yang kedelapan, mengutamakan perannya sebagai peserta didik. Yang kesembilan, belajar orang dewasa adalah hasil mengalami sesuatu. Yang kesepuluh, belajar adalah hasil kerjasama antara manusia. Yang kesebelas, mungkin terjadi komunikasi, timbal balik, dan pertukaran pendapat. Yang kedua belas, belajar bagi orang dewasa bersifat unik. Yang terakhir, orang dewasa umurnya mempunyai pendapat, kecerdasan, dan cara belajar yang berbeda. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu suasana belajar orang dewasa. Suasana belajar orang dewasa ini ada 10, yaitu yang pertama, mendorong peserta didik untuk aktif dan mengembangkan bakat. Yang kedua, suasana saling menghormati atau saling menghargai. Yang ketiga, suasana saling percaya dan terbuka. Yang keempat, suasana penemuan diri. Yang kelima, suasana tidak mengecam. Yang keenam, suasana mengakui kekhasan pribadi. Yang ketujuh, suasana membolehkan perbedaan berbuat salah, keraguan-raguan. Yang kedelapan, memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan minat, perhatian, dan sumber daya lingkungannya. Yang kesembilan, memungkinkan peserta didik mengakui dan mengkaji kelemahan dan kekuatan pribadi, kelompok, dan masyarakatnya. Yang kesepuluh, memungkinkan peserta didik tumbuh sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pendidikan orang dewasa, yaitu instruksi, konseling, perkembangan program, dan administrasi. Selanjutnya, sikap pendidikan orang dewasa. Freire menginginkan agar pendidik membebaskan peserta didik dari budaya otoriter yang serba mendikte dan memerintah, karena budaya ini dapat mematikan daya kritis dan kreatif manusia. Adapun sikap pendidikan yang harus dilakukan, yaitu bekerja dengan suasana hati awal yang menyenangkan, tenggang rasa atau empati, wajar, jujur, apa adanya, terus terang, konsisten, dan terbuka. Respect, mempunyai pandangan positif terhadap peserta didik. Komitmen terhadap kehadiran, bersedia menghadirkan diri secara penuh, mengakui kehadiran dan menghargai peserta didik, membuka diri, bersedia menerima dan memberi pendapat,
tidak menjadi ahli menjawab setiap pertanyaan seolah-olah menjadi ahli dalam segala hal, tidak diskriminatif, memberi perhatian kepada semua peserta didik secara rata, suka membantu, riang, humoris, akrab, menunjukkan perhatian, membangkitkan keinginan belajar, tegas menguasai kelas, membangkitkan rasa hormat, tidak memotong bicara dan menanggapi pertanyaan atau komentar dengan sikap emosional, dan yang terakhir, tidak suka mengomel, mengejek, mencela, dan menyindir. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.